Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini saya akan mengulas singkat pertandingan catur kelas dunia antara Grandmaster Hikaru Nakamura melawan mantan juara dunia Grandmaster Garry Kasparov dalam pertandingan catur kilat tahun 2017 di Saint Louis. Hikaru Nakamura putih, Garry Kasparov hitam. Hikaru melangkah C4, pembukaan Inggris. Kasparov C5, G3, Hikaru, G6, keduanya sama-sama melangkah fianchetto gajah. Putih melangkah gajah G2, hitam G7. Langkah yang sama dilakukan oleh Garry Kasparov ya, mungkin sangat konservatif sekali menghadapi lawan tangguh Hikaru Nakamura. Sama-sama melakukan pertahanan Inggris untuk menjawab pembukaan Inggris C4 yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Pion H5, langkah yang kurang lazim ya, karena akan memperlemah posisi raja ketika nanti rokade pendek. Mungkin Kasparov akan berencana melakukan rokade panjang ya dengan langkah ke H5 tadi. Mengajak pertukaran pion putih ke D4. Hitam merasa tajam dengan melakukan pertukaran pion ke H4. Pertukaran ditolak. Putih memilih mengaktifkan kudanya ke C3. Sangat berhati-hati kedua pecatur untuk tidak memakan duluan ya. Ada dua kesempatan makan pion ini. Kita mengaktifkan kudanya juga ke C6. Karena dalam catur ini berlaku teori bahwa siapa yang memakan duluan dia akan kehilangan tempo. Jadi keduanya tampaknya menunggu ya, tidak mau memakan duluan pion. Meskipun ada pertawaran pertukaran pion, Hikaru bisa makan pion. Rupanya tidak makan pion juga, malah maju ke D6 mengusir kuda. Tawaran pertukaran pion oleh hitam tadi ke C5 ditolaknya oleh putih. Putih justru majukan pionnya ke D5 mengusir kuda hitam. Sebuah langkah tekanan bagi putih kepada hitam ini ya, menukarkan gajah gelapnya dengan kuda hitam. Hitam memindahkan kudanya ke tempatnya lebih aman ke E5, menghindari ancaman pion putih D5. Ada rencana tajam dari hitam ya untuk melakukan tekanan dari sayap raja dengan bermain ofensif, memajukan pionnya di peta H ke H4. Putih mengancam pion H4 dengan kuda ke F3. Tentu kita mengharapkan putih memukul pion lebih dulu ya di H4. Setelah itu kita akan memukul dengan benteng atau kuda.
pertukaran kuda dilakukan oleh hitam ke F3. Hitam memajukan pionnya tadi ke D6, mengalami pion putih maju, dan Hikaru menolak pertukaran, itu baru saja ya. Dia memilih majukan pionnya ke G4, tidak makan pion di H4, karena justru kalau dia makan ke H4 akan beri peluang gajah benteng hitam maju. Nah, Kasparov kembali memberikan tekanan, memajukan pionnya ke H3. Sama juga ya, Hikaru yang memegang buah putih juga melakukan tekanan dengan pionnya ke G5. Sama-sama menyajikan permainan tajam kedua pecatur. Kasparov menteri ke A5, mengecam pion di C3. Putih bisa melindungi dengan gajah gelap mungkin, ya, dengan gajah gelap ke D2. Kedua pecatur bermain terbuka dan belum melakukan rokade ya. Dalam posisi ini kemungkinan keduanya akan melakukan rokade panjang, karena akan sangat berbahaya jika melakukan rokade pendek ya, karena posisi pion-pionnya sudah maju ke depan. Ya, Kasparov sesuai rencana awal mungkin memajukan bentengnya ke H4. Putih menghalangi E4. Hitam maju ke E5. Seolah tadi menawarkan pertukaran cross pion. Putih bisa makan cross ke E6, tapi ditolak oleh putih dan memilih memajukan bentengnya ke G1, memperkuat posisi pion di G5. Posisi agak berbalik. Di awal tadi putih melakukan tekanan, saat ini tampaknya hitam lebih menekan, memundurkan menterinya ke C7 untuk menghindari pertukaran menteri. Putih juga sama, memundurkan ke C2. Menarik gajah terangnya ke E2 putih. Mungkin merencanakan pion akan maju ke depan. Pion F2. Sama-sama beli tekanan pada pion. Ya benar, pion maju F3. Setelah keduanya majukan pionnya di lajur A tadi. Oh, langkah luar biasa ya. Di luar textbook ini dari putih. Dia tidak melakukan rokade, tapi malah majukan rajanya ke F2. Dan Kasparov lebih melangkah textbook ya, dengan rokade panjang. Putih tidak melakukan rokade, mungkin berharap akan melakukan serangan dari sayap raja dengan tekanan 2 benteng. Memindahkan rajanya ke G1. Sebuah langkah yang aneh ya dari putih, setelah membuang tempo. Padahal dia tadi bisa langsung rokade pendek mungkin. Tapi mungkin karena terlanjur pindah bentengnya, sehingga harus pindahkan raja tanpa rokade. Di sini tercipta satu permainan yang tajam ya, ketika
posisi raja berseberangan, di mana hitam melakukan rokade panjang sehingga rajanya berpindah ke sayap menteri, putih raja di sayap raja. Posisi hitam agak tertekan ya, dengan dua benteng dan menteri putih, sehingga harus melakukan langkah bolak-balik untuk mempertahankan raja tadi. Kali ini hitam buat langkah baru dengan benteng ya, untuk menekan ke depan, sekaligus menghindari remis ya. Kalau dia mempertahankan langkah bolak-balik untuk mengamankan rajanya, putih mengancam benteng dan gajah. Oh, seolah mengorbankan gajahnya ya, putih. Hitam. Agak aneh tadi, tidak memindahkan bentengnya ketika diancam oleh gajah gelap putih, dan seolah mengorbankan bentengnya. Di sini hitam kalah kualitas jadinya ya. Benteng berbanding dengan gajah. Melakukan pertukaran menteri. Sangat aneh ya, Kasparov ini. Dia kalah kualitas tapi berani melakukan pertukaran. Ya, tentu saja diterima pertukaran oleh putih ya, karena putih sudah unggul kualitas. Mana-mana rajanya putih. Sementara hitam juga posisi tertekan ya, dengan ancaman pion B6. Namun masih cukup aman dilindungi oleh kuda di C7. Berusaha menekan hitam, meskipun tidak terlalu berbahaya ya, karena hanya mengaktifkan satu perwira benteng. Sementara kudanya tidak mungkin diaktifkan karena mempertahankan pion di B6. Kembali pion hitam tersandera ya di G6. Oleh ancaman benteng putih G1. Di sini hitam langkah bolak-balik saja, mengharapkan hasil remis ya, karena sudah kalah kualitas. Tinggal langkah bolak-balik dilakukan oleh hitam. Oh, luar biasa. Sekarang giliran putih mengorbankan bentengnya untuk tukar dengan gajah. Di sini posisi menjadi berimbang ya. Pertempuran antara gajah melawan kuda, di mana putih sedikit unggul ya. Ya, sekarang unggul satu pion setelah makan pion gratis tadi. Pengorbanan kualitas oleh putih tadi, dan akhirnya pertandingan berakhir dengan draw ya. Dari posisi nampaknya masih cukup berimbang, meskipun putih unggul satu pion dan punya pion bebas di lajur H, namun tidak mudah untuk promosi ya, karena sudah dihadang oleh raja dan kuda hitam, sehingga saat Kasparov menawarkan draw langsung diterima oleh Hikaru Nakamura. Padahal kemungkinan Hikaru bisa unggul dari sisi waktu ya, karena posisi tadi Kasparov tinggal 12 detik waktunya, sedangkan Hikaru masih 1 menit lebih. Namun begitulah catur ya, saat keduanya sepakat hasil draw, maka itulah hasil terbaik bagi keduanya. Dan barusan tadi saya cek akurasi permainan kedua pecatur ini melalui analisa Stockfish di chess.com. Hasilnya seperti ini ya.
kedua pecatur akurasinya 100%, luar biasa. Jadi boleh dibilang sangat sempurna permainannya. Semua langkah adalah langkah best move ini ya, yang dipertontonkan oleh kedua Grandmaster kelas dunia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.